Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad KS Erlangga dari kelas 12-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu jenis teks yang sering muncul dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks berlatar sejarah. Teks berlatar sejarah yaitu teks yang mengangkat peristiwa nyata di masa lalu. Apa sih itu teks berlatar sejarah? Teks berlatar sejarah adalah teks cerita sejarah yang berbentuk biografi bertujuan memberikan gambaran sebuah peristiwa secara nyata bagi pembaca seolah-olah berada dalam peristiwa yang disampaikan dan mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Ciri-ciri teks berlatar sejarah. Yang pertama itu isinya berupa fakta. Yang kedua, teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. Yang ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang atau recount. Yang keempat, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Jenis cerita sejarah. Jenis cerita sejarah ada dibagi dua, yaitu teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Yang kedua yaitu teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Sumber referensi. Memanfaatkan berbagai sumber referensi baik cetak maupun daring, diantaranya ada kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Kamus adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya. Misalnya, kamus hukum, kamus sejarah, kamus kedokteran, dan kamus biologi. Ensiklopedia merupakan karya rujukan yang berial keterangan stay on selain tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. Misalnya, kamu mencari keterangan tentang Batavia di salah satu ensiklopedia daring. Tesaurus merupakan buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. Pertalian makna tersebut misalnya kesamaan makna, sinonimi, perlawanan makna, antonimi, hubungan superordinat dan subordinat, hiperonimi atau hiponimi, atau hubungan antar bagian atau metonimi. Struktur. Struktur terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama orientasi, merupakan bagian tahap pengenalan atau pembuka teks, biasanya berisi perkenalan tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Yang kedua, urutan peristiwa atau rangkaian kejadian yang saling berkaitan, merupakan bagian rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. Yang ketiga atau yang terakhir, reorientasi, merupakan penutup teks yang dapat berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misal, ia, mereka, nya. Yang kedua, menggunakan verba material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misal membaca, menulis, dan merakit. Yang ketiga ada verba tingkah laku, merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal, misalnya merasa, meyakini, melupakan, dan meyakinkan. Yang keempat yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang kelima, keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu yang lalu atau sudah terlewat. Yang terakhir ada konjungsi atau kata sambung, temporal, untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.